Kenapa saya menulis buku ini? Buku ini sesungguhnya saya refleksikan sudah sangat lama. Pengalaman saya sebagai orang yang mengabdi di dalam proses demokrasi dan kepemiluan itu berada dalam dua kamar. Pertama itu adalah kamar masyarakat atau masyarakat sipil. Yang kedua itu adalah bergabung di pengawasan pemilu. Berdasarkan pengalaman saya yang bertahun-tahun itu, salah satu kekurangan dari peningkatan kualitas demokrasi dan pemilu kita itu ada di jalur konsolidasi antar pihak dan atau konsolidasi antar stakeholders. Stakeholders pemilu itu banyak. Para pihak di dalam kepemiluan itu banyak. Ada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP. Ada peserta pemilu, yaitu partai politik. Ada pemerintah, sebagian besarnya dengan Kemendagri. Dan ada tentu yang paling utama itu adalah masyarakat. Nah, konsolidasi antar pihak di sini itu seringkali terganggu. Salah satu penyebabnya itu adalah kuatnya tuntutan untuk kemandirian di dalam proses penyelenggara pemilu. Jadi atas nama kemandirian penyelenggara pemilu, pada akhirnya penyelenggara pemilu itu membatasi komunikasi dengan pihak luar, terutama partai politik. Karena partai politik, peserta pemilu dan calon itu adalah pihak yang diawasi, pihak yang diberikan ketentuan perundang-undangan, maka bagaimana cara membangun kemandirian dan independensi, salah satunya adalah menjaga jarak komunikasi di antaranya. Demikian juga, selain menjaga jarak komunikasi, itu juga beberapa kebijakan-kebijakan dan kewenangan-kewenangan dari penyelenggara pemilu memang pada akhirnya membuat dua kamar ini itu saling bertentangan. Misalnya berkaitan soal penyelesaian sengketa, penindakan, ya, pelanggaran etik. Kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya memang membuat renggang antar penyelenggara pemilu. Misalnya ada satu pasal yang mengatakan kalau rekomendasi dari Bawaslu tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu kemudian diberi jalur untuk melaporkan ke DKPP. Itu artinya bahwa ada proses hukum yang dijalani yang membuat antara penyelenggara pemilu saling berhadapan-hadapan sekaligus berhadapan-hadapan dengan peserta pemilu. Dalam hal ini adalah partai politik dan calon. Nah, situasi itulah yang merefleksikan saya bahwa bagaimana sesungguhnya kita bisa menciptakan ruang komunikasi yang sangat baik, menciptakan konsolidasi antar para pihak yang bekerja di dunia demokrasi dan pemilu dengan sangat solid dalam ruang dan waktu yang sangat kuat. Memang pada satu sisi KPU dan Bawaslu penyelenggara pemilu itu bisa menjalankan fungsinya. Tetapi komunikasinya itu harus dijalankan secara maksimal, efektif, solid, dan pengetahuan dari partai politik, calon, dan peserta pemilu itu sama bagusnya dengan penyelenggara pemilu. Jangan sampai ada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang hanya diketahui oleh penyelenggara pemilu saja. Hanya gara-gara mereka tidak saling berkomunikasi. Nah, pada titik itulah sebenarnya pertama-tama keinginan saya untuk mewujudkan buku ini. Buku ini adalah semacam menjadi jalur tol dari sarana komunikasi antara penyelenggara pemilu di satu sisi dengan peserta pemilu di sisi lain. Agar di antara mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama
bagaimana menjalankan standar tata laksana kepemiluan. Maka bab yang ada di dalam buku ini, sepertiga dari bab ini itu adalah memberikan informasi yang benar bagaimana pengelolaan dan pelaksanaan pemilu, terutama dalam tahapan kampanye, yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dan wajib dipahami oleh peserta pemilu. Alasan yang kedua kenapa saya menulis buku ini, itu adalah berkaitan soal situasi yang berubah. Dalam situasi yang berubah. Pemilu 99, 2004, 2009, mungkin 2014 mulai ada, 2019 berkembang dan akan mencapai puncaknya pada pemilu 2024. Yaitu apa? Pemberian informasi dan komunikasi yang dijalankan oleh peserta pemilu ke konstituen itu tidak lagi bersifat tradisional. Sekarang ini ada banyak jalur komunikasi yang bisa digunakan oleh peserta pemilu, partai politik, dan calon untuk melakukan pendekatan ke masyarakat pemilih. Media sosial begitu banyak berkembang, dunia digital sangat naik drastis, internet hampir siapa saja bisa menikmatinya. Makanya kalau dulu kita bertemu dengan konstituen itu harus datang, modal transportasi, mendatanginya juga harus ada konsumsi dan seterusnya. Pembicaraannya juga sangat terbatas, mungkin 1 jam, 2 jam. Dia akan berhenti kalau ada waktu ibadah. Tetapi sekarang itu kita bisa menambahkannya atau melampauinya dengan jalur-jalur melalui media-media komunikasi, media sosial, dan menggunakan dokumen-dokumen yang sifatnya digital. Nah, kesempatan untuk melakukan pendekatan kepada konstituen yang begitu mudah, itulah yang sebenarnya menjadi maksud saya untuk menulis buku ini. Jadi, tujuan yang kedua itu adalah dengan membaca buku ini, maka partai politik, calon itu akan mendapatkan pengetahuan baru, mendalami bagaimana caranya bisa melakukan pendekatan, komunikasi, bahkan sampai ke level kampanye pada masa kampanye dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang sangat murah kepada para konstituen. Maka bab-bab yang ada di buku ini itu adalah bab-bab bagaimana menggunakan, bagaimana membuat YouTube, bagaimana membuat Facebook, bagaimana mengembangkan Instagram, Twitter, dan seterusnya. Itu adalah alat-alat media sosial yang bisa mempercepat jalur komunikasi dengan dengan konstituennya. Berikutnya, alasan saya menulis buku ini itu adalah berkaitan soal banyaknya dari para calon kita yang sebenarnya memiliki gagasan yang bagus, memiliki konsep dan program untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, tetapi caranya kadang-kadang tidak bagus dan tidak bisa diterima. Program, gagasan, ide yang baik itu harus disampaikan dengan cara yang baik pula, dengan cara yang menarik pula. Seringkali kita melihat ketika calon turun ke daerah untuk melakukan kampanye, bertemu dengan masyarakat, itu pola yang yang disampaikan mungkin pada saat dia ceramah, pada saat pidato, pada saat dia berkomunikasi menggunakan anggota tubuh, bagaimana menyampaikan salam, gerakan tangan, bagaimana menunduk, dan seterusnya, itu tidak didesain secara baik. Jadi pada akhirnya kemudian gagasan yang disampaikan itu kemudian dibatasi oleh komunikasi yang lainnya. Menggunakan gagasan yang sebaik apapun kalau
diucapkan dengan cara yang tidak baik, pada akhirnya menjadi tidak baik. Nah, buku ini itu yang ketiga saya menulis di sini, itu adalah tata cara bagaimana kita bisa membangun citra, membangun komunikasi yang baik ketika bertemu langsung dengan konstituen. Demikian juga misalnya kita ketika bertemu dengan konstituen tertentu, cara komunikasi kita bisa sesuaikan dengan konstituen itu. Kalau kita berada di forum yang ilmiah, maka kita juga bisa menyesuaikan entah pakaiannya, entah cara bicaranya, entah materinya, itu disesuaikan. Nah, buku ini itu juga memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada partai politik, kepada peserta pemilu dan kepada calon bagaimana membangun citra dan komunikasi yang baik itu. Yang terakhir, kenapa saya menulis buku ini, itu adalah berkaitan soal teknik-teknik kita di dalam menjalani proses pemilu sebagai peserta parpol dan calon. Sebagai contoh misalnya kemampuan kita untuk menargetkan suara. Misalnya saya nyalon di Kabupaten A, memiliki 3 kecamatan. Nah, di 3 kecamatan itu jumlah suaranya misalnya 100.000. Dengan metode dan sistem pemilu penghitungan kursi yang berada di Undang-Undang 7, saya harus bisa menghitung berapa jumlah kursi minimal yang harus saya dapatkan, sehingga nanti sejumlah itulah yang perlu saya usahakan untuk mendapatkan suara. Demikian juga kalau kemudian ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu yang lain, bagaimana saya membuat surat laporan atau permohonan kepada penyelenggara pemilu. Termasuk kalau saya mau melakukan sengketa suara di Mahkamah Konstitusi, itu saya memiliki pengetahuan untuk melakukan permohonan itu. Nah, keterampilan-keterampilan terhadap proses mengikuti jalannya pemilu dari sudut penegakan hukum pemilu itu juga ada di dalam buku ini. Nah, jadi dalam sesi ini kenapa saya menulis buku ini itu adalah untuk melakukan efektivitas dan efisiensi terhadap metode kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang selama ini kesannya mahal, miliaran, menjadi lebih murah, efisien, dan mengarah kepada konstituen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.